Jadi Gus Rumail Abbas membantah pernyataan Guru Gembul mengenai pembatalan nasab para habaib Ba'alawi terbaru ya. Mari kita lihat dulu videonya teman-teman semuanya. Bahwa leluhurnya Ba'alawi yang bernama siapa tadi? Ahmad Al-Muhajir Ya. itu ternyata yang diklaim sebagai seorang ulama besar yang seharusnya memiliki catatan tertulis, seharusnya memiliki biografi dan diakui oleh orang-orang, ternyata selama 300 tahun tidak pernah ada riwayatnya. Iya, nyantri aja nggak pernah. Nggak, tapi orangnya ada. Tidak ada. Oh, orangnya juga tidak ada, tidak diketahui. Kalau orangnya ada harus ada datanya. Jika sebuah silsilah atau nama tidak disebut dalam kitab nasab yang semasa atau mendekati zamannya, apakah silsilah atau nama orang tersebut fiktif dan nasabnya otomatis batal? Saya menemukan satu nama keturunan Imam Husain bernama Syarif Yahya Al-Alawi. Beliau dikenal sebagai keturunan ketujuh dari Imam Husain bin Ali lewat jalur Imam Hasan bin Husain Al-Asghar dan hidup pada abad ke-4 Hijriah. Ada dua ulama nasab yang mendekati masa kehidupan beliau, yaitu Al-Ubaidili wafat 435 Hijriah dan Al-Umari wafat 490 Hijriah. Di dalam Tahdhibul Anshab, tidak hanya nama Syarif Yahya yang tidak ada, tapi kakek buyutnya yang bernama Abdullah bin Hasan bin Husain Al-Asghar ternyata tidak ada. Nama Abdullah sebagai anak Imam Hasan bin Husain Al-Asghar baru ditulis di dalam kitab Al-Majdi karya Al-Umari. Akan tetapi, Al-Umari tidak menyaksikan Abdullah ini memiliki keturunan. Coba kita lihat kitab nasab setelahnya, yaitu Asy-Syajar Al-Barokah, kitab nasab yang selalu digadang-gadang para pembatal nasab Alawi. Ternyata di dalam kitab tersebut, anak Imam Hasan bin Husain Al-Asghar cuma satu, yaitu Muhammad. Namun ada saksi mata sekaligus saksi telinga yang mendapati masa kehidupan Syarif Yahya Al-Alawi, yaitu Ibn Muqri yang wafat sekitar tahun 381 Hijriah. Di dalam Al-Mu'jam, Ibn Muqri memanggilnya dengan Asyarif Al-Alawi, yang berarti keturunan Imam Ali dari Sayyidah Fatimah. Tak kurang dari itu, Syarif Yahya Al-Alawi ini pun sampai dia glorifikasi dengan kalimat, dan kedua mataku belum pernah melihat kemuliaan seperti yang dimiliki oleh Syarif Yahya. Dan Ibn Muqri sebagai saksi mata sekaligus saksi telinga menulis silsilah nasab Syarif Yahya Al-Alawi dengan Yahya bin Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Husain Al-Asghar bin Ali bin Husain bin Ali karamallahu wajhah. Dari sini kita tahu bahwa tokoh mulia di masa itu belum tentu dicatat namanya oleh ulama nasab yang sezaman. Dari sini pula kita tahu bahwa kitab nasab di masa lalu belum tentu mencatat semua orang dan belum tentu mencakup semua nama. Sebagai buktinya, tiga kitab nasab yang semasa dan mendekati Syarif Yahya Al-Alawi tadi tidak hanya tidak mencatat namanya, tapi nama kakek buyutnya pun tidak dicatat. Namun, saksi mata sekaligus saksi telinga membuktikan bahwa Said Abdullah punya cicit yang bernama Syarif Yahya, yang mana cicitnya ini bertatap muka dengan Ibn Muqri yang meriwayatkan hadis kepadanya secara langsung. Dari penjelasan ini, apakah kalian sudah mengerti kenapa kajian nasab itu tidak memakai teori kitab sezaman dalam mengisbat atau membatalkan nasab seseorang? Luar biasa penjelasan dari Gus Rumail Abbas mengenai kitab sezaman yang para pemegal nasab selalu gaung-gaungkan. Mana kitab sezamannya? Mana kitab sezamannya? Kan selalu begitu teman-teman semuanya. Jika tidak dicatat, apakah tidak ada? Waduh, ada-ada aja ya guys. Jadi Wali Songo fiktif leluhur Ba'alawi gak ada riwayatnya. Kayaknya Guru Gembul satu-satunya wali keturunan Nabi. Gembul dapat salam dari Ustadz Nuruddin Bul. Aduh. Penjelasan Gus Rumail Abbas ini sudah jelas terang benderang, tapi untuk mencernanya tergantung ada kebencian atau tidak di hati kita. Betul. Nah, ini baru betul. Kalau ada kebencian ya pastinya kita akan ikut para geng begal nasab, iri dengki kepada para habaib, ya kan? Padahal para habaib itu menyebarkan agama Islam, ulama yang harus kita muliakan, teman-teman. Gembul nama tokoh pada buku cerita anak-anak berjudul Bobo. Di buku itu, tokoh Gembul itu mempunyai sifat suka gubul dan doyan makan. Gubul itu gemar ngibul kali ya. Jangankan zaman dulu, yang sekarang aja kadang ada anak nggak masuk kakak, apalagi kalau istrinya lebih dari satu. Nggak tertulis bukan berarti nggak ada, tapi kalau emang benar-benar orang besar harusnya tertulis. Yang ya jelas fiktif menurut Kiai Imad. Kalau menurut ulama selevel Syekh Buti, Syekh Ali Jum'ah, ini cuma soal kamu mau percaya persis siapa. Betul, ya kita ikuti Syekh Buti ya teman-teman. Syekh Buti, Syekh Ali Jum'ah, ya kita percaya ulama-ulama besar yang luar biasa terkenal. Kalau sekelas komplotan begal nasab Imad, ya kita nggak boleh percaya teman-teman semua. Seperti itu ya. Tidak memiliki manuskrip dan catatan sejarah, cuman berdasarkan saksi mata dan saksi telinga. Ini dalilnya sangat lemah untuk dijadikan bukti sejarah. Ya namanya udah bebel, apa aja ya disanggah.
Kalau sangat lemah berarti riwayat hadis lemah semua dong. Waduh. Yang jelas kita ikuti Syekh Buti dan juga Syekh Ali Jum'ah saja teman-teman semua ya. Orang tokoh-tokoh besar, ulama-ulama luar biasa teman-teman semua. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.